Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isberli Bawang Dambe. Yaitu saya di sini ingin melakukan presentasi tentang risiko pasar, yaitu mata kuliah manajemen risiko syariah. Yang pertama adalah pengertian risiko pasar. Yang sama-sama kita ketahui adalah risiko pasar adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau loss atau penurunan nilai aset karena perubahan kondisi pasar. Jadi, perubahan ini dapat beberapa fluktuasi harga saham, perusahaan suku bunga, volatilitas nilai tukar mata uang, atau penguatan harga komoditas lainnya. Jadi, kalau pengertian pasar itu cuma sampai di situ saja. Kita lanjut, yaitu yang kedua adalah jenis-jenis risiko pasar. Yaitu jenis-jenis risiko pasar ada 4. Yang pertama itu adalah risiko suku bunga atau interest rate risk. Yang kedua, risiko nilai tukar. Yang ketiga, risiko harga saham. Dan yang terakhir adalah risiko harga komoditas. Yang baiklah, kita lanjut ke selanjutnya adalah faktor-faktor risiko pasar. Yang pertama adalah faktor makroekonomi, yaitu memainkan peran penting dalam menentukan level risiko pasar. Yang kedua, faktor geopolitik dan ketidakpastian politik. Ini juga dapat menjadi sumber risiko pasar. Yang ketiga adalah faktor spesifik industri dan perusahaan juga dapat memicu risiko pasar. Dan yang terakhir adalah faktor teknologi dan inovasi, yaitu faktor ini juga dapat menjadi risiko pasar karena keuangan juga dapat menjadi sumber risiko penggunaan leverage atau utang. Yaitu yang selanjutnya adalah dampak risiko pasar. Dampak risiko pasar memiliki banyak dampak yang luas terhadap berbagai pihak yang terlihat di pasar keuangan. Dampak ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dan jangka panjang dan jangka pendek. Yang terakhir adalah metode pengukuran metode pengukuran risiko pasar. Jadi caranya itu ada 3. Yang pertama adalah value range atau VAR, yaitu salah satu metode yang paling populer digunakan untuk mengukur risiko pasar. Yang kedua adalah analisis sensitivitas, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur seberapa sensitif nilai dari suatu aset atau portofolio terhadap perubahan pasar dalam faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhinya. Dan yang terakhir adalah stress testing, adalah metode yang digunakan untuk mengukur dampak dan skenario ekstrim atau shock terhadap nilai portofolio. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Ini adalah tugas UAS mata kuliah manajemen risiko syariah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.